Halo, halo. Ketemu kita di akhir pekan di hari Sabtu ya. Dan tetap saja seperti biasa, walaupun hari Sabtu karena kita sudah memasuki tahun-tahun politik, jadi kita masih disuguhi berbagai macam manuver politik, akrobat politik, terus ya basa-basi politik. Saya kira gitu banyak kita temukan. Jadi pokoknya harus diingat pesan dulu yang Pak Harto juga yang ngomong itu ojo kagetan, ojo gumunan gitu ya, Bung Rocky. Ya, itu banyak hal yang antara lucu dan menjengkelkan sebetulnya. Tapi kita Tapi ketawa saja kita, jangan jengkel-jengkel. Tapi akhir pekan jangan terlalu jengkel. ya maksudnya ada yang merasa lucu, ada juga orang lain yang merasa Oh iya, jengkel. oh iya, Tapi iya, begitulah politik, memang nggak ada pola dan politik kita kan dari awal ya itu bertumbuh pada person dan bukan bertumbuh pada sistem. Kalau mm-mm, sistemnya demokrasi pasti personnya itu langsung terbagi yang oposisi sama yang mm-mm. memerintah itu. Tapi karena pola itu tidak dikehendaki atau paling nggak Pak Jokowi tidak mementingkan itu, maka terjadilah dekat mendekat. Yang Ya, seharusnya ada di kubu oposisi akhirnya mendekat pada Jokowi. Yang mm, seharusnya ada di kubu Jokowi tidak mampu untuk mencegah oposisi masuk tuh. ya, Jadi ya, apa namanya itu saling disperse, ya, ya, saling merambah itu. Nah karena saling merambah maka ungkapan-ungkapan di antara mereka juga kadang-kadang nggak masuk akal. Tapi kita terima aja itu sebagai satu ya, ya. satu gimmick-gimmick lah. Ya, 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 saya tahu kan ini sekarang ini lagi banyak kali mama dan juga terutama juga dulu pendukung Jokowi. Ada ihatnya, pendukung Jokowi, pendukungnya Pak Prabowo lagi uring-uringan ini gara-gara kemarin ini acara Rabitah Melayu Banjar di Tabalong yang dihadiri oleh Pak Prabowo, dihadiri oleh Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo hadir lebih dulu di sana dan kemudian Pak Prabowo, nah ini statementnya yang menarik itu. Pak Prabowo menyatakan bahwa saya tidak pernah merasa menyesal bergabung, tidak merasa bersalah kata Bang bergabung dalam pemerintahannya Pak Jokowi, justru merasa bersyukur dan bangga gitu. Karena menurut dia justru Indonesia itu bisa jadi contoh dari negara-negara lain bagaimana dulu dua rival tadi itu rivalitas tadi bisa dikesampingkan karena ada kepentingan bangsa dan negara. Ini dahsyat ini pernyataannya Pak Prabowo ini. Itu poin bagus. Kalau memang kalau kalau kita bayangkan bahwa intinya kepentingan negara yang ada soal mau Mhm. bersatu dan semua orang pasti bersatu karena Ya, kepentingan bangsa itu. Tapi yang jadi soal adalah kontrol terhadap seseorang itu tidak bekerja lagi karena nggak ada oposisi. Kan ya, itu bedanya itu. ya, Jadi ya. kalau semua bersatu demi kepentingan bangsa, nah siapa yang menentukan kepentingan bangsa itu? Gimana kalau kepentingan bangsa itu menyeleweng? Siapa yang akan mengontrol? Itu tak Nah, mesti ada partai oposisi. Yang dibayangkan dulu adalah Gerindra. Tapi Pak Prabowo tentu punya kalkulasi taktis atau strategis tersendiri untuk hmm, masuk dalam kabinet. Yang keluar hari ini adalah kepentingan bangsa tuh. Tapi mungkin ada hal lain yang kita nggak tahu bagaimana Prabowo melihat sejarah hidupnya sehingga dia berupaya terus untuk tiba pada kursi kekuasaan. Dan itu adalah hak beliau tuh yang berupaya untuk membuktikan bahwa peristiwa-peristiwa dari sejak reformasi kan selalu memojokkan Pak Prabowo dan dia mungkin berupaya untuk mengatasi itu dengan model yang kadang-kala orang anggap iya tapi ini berlebihan ya kalau muji-muji Jokowi tapi itu perangai orang kita nggak bisa larang itu dan itu bagian dari strategi Prabowo lain lagi strategi Anies lain lagi strategi Ganjar. Tapi tetap kita melihat bahwa Prabowo lebih jujur sebetulnya mengatakan bahwa saya memang ingin mengikuti Jokowi. Saya memang merasa di endorse oleh Pak Jokowi. Tentu endorsement itu ada faktanya tuh karena Pak Jokowi di mana-mana merasa aman dengan Pak Prabowo. Jadi poin yang pertama adalah Prabowo merasa dia dipercaya oleh Jokowi untuk sebut aja merawat, mengasuh Pak Jokowi setelah lengser. Itu Pancasilais juga sebetulnya soal semacam itu. tapi menariknya adalah statement Pak Prabowo ya karena dalam beberapa hari terakhir ini kan Pak Prabowo selalu kemana-mana ikut dengan Pak Jokowi dan ini mulai disoroti oleh teman-teman media juga dan ditanyakan kepada istana tapi jawaban istana oh enggak kok sebenarnya tidak tidak seperti itu aja kebetulan ada acaranya Pak Prabowo berdekatan dengan Pak Jokowi waktu kemarin sama-sama di Jawa Tengah Pak Jokowi ada di Kebumen Pak Prabowo ada di Magelang jadi sekalian aja diajak katanya begitu dan kemudian yang menarik ada statement dari Pak Prabowo bahwa dia merasa kelihatannya dia sedang dididik oleh Pak Jokowi untuk memahami bagaimana mengelola negara itu. Ah, itu kan menarik itu.
Ya kalau itu yang diucapkan tentu ada semacam kita mesti lihat mimik Pak Prabowo waktu mengatakan wah saya merasa sedang dididik gitu. Iya. Jadi kita mesti bayangkan bahwa tentu beliau tahu bagaimana membuka komunikasi politik dengan seseorang yang datang dari tradisi Jawa tuh. Itu soal strategi aja tuh. Yang baper jadinya Ganjar sebetulnya kan. Kalau Prabowo mah dia santai-santai aja kalau dia tahu bahwa elektabilitasnya terjaga, partainya ada, tiket 20% dia punya tuh. Dan Jokowi juga paham itu. Jadi ini dua orang tokoh politisi ya, Prabowo dan Jokowi yang saling paham kedudukannya tuh. Dan tentu Jokowi merasa ya udah kalau begitu saya edarkan aja kemana-mana tuh. Dan Pak Prabowo baca itu, tapi dia mesti pilih satu istilah yang mungkin baru dia temukan on the spot, yaitu saya banggakan dididik. Kalau soal didik mendidik, saya kira Prabowo matang dalam semua pendidikan tuh, bisnis, politik, dia punya partai politik, pernah memimpin Kopassus itu kan sebetulnya ya nggak perlu dia ucapin lagi bahwa belajar kepemimpinan dia udah tembus segala macam jenis kepemimpinan. Yang dia perlukan adalah menjaga supaya Jokowi betul-betul yakin bahwa Pak Prabowo adalah seorang yang setia, yang merasa bahwa oke, Presiden Jokowi walaupun pernah berselisih tapi faktanya dia dipilih oleh rakyat, maka sebagai prajurit atau punya etika keprajuritan dia mesti dilindungi minimal atau dikawal. Itu aja sebetulnya yang mungkin menjadi tanda tanya. Nah kalau begitu sinyal Pak Prabowo, sinyal Pak Jokowi ke Ganjar udah habis dong. Jadi buat apa lagi ada relawan-relawan Ganjar kalau Prabowo udah dinyatakan sebagai kader yang sedang dididik. Kan mestinya kader Jokowi adalah Ganjar, tapi Pak Prabowo lebih canggih lagi, dia mengatakan ya dia bangga karena dia sedang dididik oleh Jokowi. Ganjar nggak pernah ucapin begitu. Jadi kira-kira Prabowo tahu arah isu itu tuh untuk diterangkan pada Ganjar bahwa Ganjar bahkan mau dididik sama Megawati pun dia kabur kan. Ya. Oke, jadi sebenarnya ini apa statement Pak Prabowo itu bagian dari bagian proses menuju Pilpres 2024 lah ya. Itu sebenarnya mudahnya begitu ya, Bung Rocky ya. Iya, itu dengan mudah kita tahu bahwa menuju 2024 Prabowo merasa di atas angin karena terus-menerus ada dengan Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo kalau saya baca dia butuh kalimat baru, kan nggak mungkin dia pakai kalimat yang itu terus kan. Pak Jokowi kasih saya endorse, Pak Jokowi ingin ada semacam pewarisan kekuasaan atau pewarisan tradisi politik, itu standar betul. Nah Prabowo menemukan istilah baru sekarang, dia senang karena dia merasa sedang dididik oleh Jokowi, lalu jadi headline. Padahal intinya sama aja, buat dia sudah dipercaya Jokowi untuk atau paling nggak tidak dihalangi untuk ikut dalam kompetisi di 2024. Jadi kelihatannya Ganjar udah selesai lah kalau begitu. Mau dilewat mana Ganjar kan nggak ada jalan. Yang ada tinggal Prabowo dan Anies, maka akan terjadi head to head. Paling bagus juga kalau cuma dua itu aja. Jadi cukup dua pasangan itu lebih enak sebetulnya tuh. Kita langsung lihat dari awal kan. Duel argumennya bagaimana, retoriknya bagaimana, arah membaca politik internasional bagaimana, itu lebih indah sebetulnya sebagai pertandingan politik. Ya, itu soal didik mendidik ya. Nah, tapi bagaimana dengan soal bahwa Pak Prabowo merasa tidak menyesal? Apakah ini berarti Pak Prabowo sudah menyadari gitu bahwa segmen pasar yang dia dulu, segmen pemilih dia dulu, kelihatannya sudah selesai lah, mau apapun juga mereka sudah kecewa. Jadi sekarang Pak Prabowo mulai fokus untuk menggarap segmen pasar pendukung Pak Jokowi gitu, yang selama ini katanya diperebutkan antara Pak Prabowo dengan Ganjar. Kalau itu kalkulasinya bisa kuat diduga bahwa Prabowo merasa betul-betul survei yang mungkin dilakukan oleh pihak ketiga atau Gerindra sendiri tahu bahwa Prabowo unstoppable dan unbreakable, bahkan tuh nggak bisa dipatahkan dan bisa dihentikan. Nah itu Prabowo ambil risiko untuk head to head dengan Anies, dia bagus juga kan. Jadi emak-emak juga atau mereka yang kecewa tahu kemana harus berpihak, dan Prabowo pasti bikin hitungan itu tuh. Atau Prabowo masih menyimpan strategi bahwa satu waktu dia akan sapa kembali pemilih konvensionalnya itu emak-emak dan Islam terutama tuh, yang kan terlalu berbahaya kalau Prabowo anggap ya Islam ada di dia, masih ada di dia, emak-emak masih ada di dia. Padahal Anies mengambil ceru Islam. Tapi di ujungnya ini soal strategi politik.
kalau isu-isu politik identitas diajukan lagi dan ternyata itu berbalik menghantam Anies, itu berarti ada problem di dalam strategi yang dibuat oleh Anies gitu kan. Jadi itu intinya tuh. Demikian juga partai-partai Islam yang sedang merapat ke Anies atau berupaya untuk melihat potensi Prabowo untuk maju lagi atau elektabilitas Prabowo makin tinggi, bisa juga balik lagi pada Prabowo kan. Jadi semua ini ada di dalam keadaan apa namanya oscillating itu, bergerak terus. Ya, ya. Kan bagaimanapun juga, meskipun faktanya bahwa banyak yang kecewa terhadap Pak Prabowo, bagaimanapun juga sebenarnya segmentasi antara Anies dengan Pak Prabowo itu beririsan ya, Bung Rocky ya, dan itu hanya sangat mungkin katakanlah misalnya begitu. Kalau head to head pasti suaranya itu terbagi di antara mereka. Tapi katakanlah sekarang misalnya ada tiga kandidat gitu. Salah satu tersingkir, entah Anies atau entah Prabowo. Saya kira nanti ketika dalam putaran kedua pasti di antara salah satu siapapun yang maju, ya pemilih mereka pasti akan memilih Anies atau sebaliknya memilih Pak Prabowo, manakala misalnya berhadapannya dengan Ganjar begitu. Ya itu kalkulasi yang mengandaikan bahwa Ganjar di ujungnya akan balik pada PDIP. Tapi itu agak sulit sebetulnya. Tapi oke, kita tetap pakai itu sebagai asumsi bahwa oke, mungkin PDIP lagi nyimpan-nyimpan taktik terakhir. Tapi kelihatannya makin sulit untuk membaca itu. Karena tetap endorsement Pak Jokowi pada Ganjar itu berkurang. Jadi kalau Ganjar hanya diasuh oleh PDIP, dan itu artinya kemampuan PDIP sendiri untuk menyatakan sebagai partai kader hilang posisi itu kan. Kan Ganjar bukan kader PDIP, yang disebut kader pasti adalah Puan. Dibandingkan dengan Ganjar pasti orang lebih pilih Puan tuh. Dan tetap mungkin, sangat mungkin kalau Ganjar tiba-tiba muncul kembali, artinya Ganjar udah berpisah dari Jokowi. Nah di sini poinnya adalah Jokowi merasa Ganjar ancaman akhirnya tuh karena diasuh oleh PDIP kan. Maka kemampuan Jokowi untuk menghalangi Ganjar juga akan menjadi itu. Kan Jokowi masih punya kemampuan untuk menghalangi Ganjar kalau Ganjar akhirnya diasuh oleh PDIP dengan maksud menghalangi Prabowo tuh. Tapi ini masalah yang baru mungkin kita hitung nanti kira-kira 1-2 minggu ke depan itu. Karena Ibu Mega belum kasih sinyal apa-apa. Tetap yang cemas Pak Jokowi. Kalau Ganjar hilang dari genggamannya, sangat mungkin Ganjar diasuh oleh PDIP dan berbalik menyerang Jokowi itu. Itu bahaya juga. Demikian sebaliknya. Kalau Pak Prabowo yang menentukan arahnya, Ganjar pasti tersingkir tuh. Nggak mungkin Jokowi pro Prabowo, pro Ganjar juga. Dan itu yang memungkinkan kita melihat bahwa politik ke depan ini ya bukan unik, lucu aja sebetulnya kan. Karena ditawan oleh seseorang yang udah sebagai lemdak masih berupaya untuk nyari jalan keluar kan. Buat apa sebetulnya? Ya, saya melihat ya posisi Ganjar itu sebenarnya sangat bergantung pada Pak Jokowi satu sisi dan sangat bergantung pada PDIP gitu, Bung Rocky. Artinya ketika dia misalnya dilepas oleh salah satunya, itu Ganjar bakal sulit gitu ya. Katakanlah misalnya kalau dia dikembalikan ke PDIP gitu. Saya kira suara Ganjar itu nggak lebih besar dari PDIP. Mungkin kalau toh ada sedikit saja. Sebaliknya begitu juga karena tadi kan pasti karena dia dianggap dari kelanjutan dari Pak Jokowi gitu ya. Sebaliknya kalau diambil Pak Jokowi penuh, dia juga akan ada persoalan karena PDIP pasti katakanlah misalnya kita sebut saja langsung daerah segmentasi dia di Jawa Tengah itu juga akan selesai juga gitu loh. Iya, jadi saya kira Jokowi udah putuskan bahwa udahlah Ganjar udah nggak bisa itu karena time is running out dan Ibu Mega nggak bisa ditundukkan tuh. Jadi saya kira mental Ibu Mega memang udah final bahwa hanya boleh datang dari Teras Soekarno, kira-kira begitu. Kalau ada terah lain boleh, tetapi jangan coba-coba untuk mengambil alih PDIP. Nah kalau Ganjar itu diajukan oleh Jokowi supaya diterima PDIP, itu pasti Ibu Mega curiga bahwa Pak Jokowi akan ambil alih Ganjar dan Ganjar adalah Trojan Horse, udah Trojan Jokowi itu. Jadi kesulitan Ganjar di situ sebetulnya tuh. Yang dari awal kita tahu bahwa ya Ganjar kalau sebetulnya lebih matang dalam berpolitik, dia nggak mungkin promosikan diri itu tanpa izin Ibu Mega. Karena dia tahu watak Ibu Mega tuh. Ibu Mega kalau udah kesel nggak mungkin berbalik gitu, mau ngapain pun yang dia tetap kukuh pada pendirian dia. Jadi keteguhan hati Ibu Mega itu terbaca. Kan udah hampir 1,5 tahun Bu Mega nggak pernah kasih sinyal apa-apa buat Ganjar tuh. Lucu juga kalau akhirnya
Ibu Mega kasih sinyal itu ya kurang kurang masuk akal lah. Kalau di Ya, ujungnya diberi sinyal ya Ibu Mega sebagai tokoh yang teguh pada pendirian akan cacat wataknya di masa depan atau dalam sejarah Indonesia. ya, ya. Jadi ini kalau kita pakai istilah tadinya dikira kiri kanan oke gitu ya. Kan ada istilah begitu ya. Ya, ada yang sebut itu kalau Joker kan kiri kanan Hmm. oke gitu. Dipakai di mana aja masuk. Ini kalau sekarang dalam posisi seperti Ganjar ini jadi kiri kanan no way gitu jadinya ya. Menurut ya. Ya, atau depan belakang mentok. Depan belakang mentok. Oke, jadi sinyal-sinyal Pak Prabowo ini makin jelas gitu bahwa fokus sekarang mulai Pak Prabowo ya dengan menyatakan bahwa dia sedang dididik oleh Pak Jokowi dan saya tidak menyesal bergabung dengan pemerintahan presiden. Tidak merasa bersalah, sorry, dengan pemerintahan Jokowi. Ya kalau saya lihat wajahnya itu, ya wajah Prabowo betul sumringah tuh. Sementara Nah, wajah Ganjar penuh kecemasan. yes, yes. Oke. Baik, Bung Rocky, kita lihat saja perkembangannya karena ini ternyata sangat dinamis ya, perkembangan politik Ya, dan menurut saya semakin dinamis semakin menarik. Kita sampai ketemu lagi dan kita tetap kawal semuanya dengan 0% ya. final persen. Yes. Oke. Okay.